Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di hari ini kita lanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashil Matni Al-Ajurumiyah. Di hari ini kita masuk di pembahasan at-tamyiz, isim yang mansub berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala tamyiz. Ini kedua kali kita mempelajari tamyiz. Qala beliau berkata, bab tamyiz. Apa itu tamyiz? Kata beliau, at-tamyizu huwa, tamyiz dia adalah al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minad dawa. Dia adalah isim yang mansub. Dari tamyiz itu harus isim dan mansub. Al-mufassir yang menafsirkan, yang menjelaskan. Liman bahama, sampai di sini sama dengan hal, terhadap apa yang masih samar. Sama kan hal juga begitu, isim mansub, mufassir, liman bahama. Bedanya setelahnya. Kalau hal minal hayat, yang dijelaskan keadaan. Kalau ini minad dawat, kalau dia jelaskan zatnya, bukan keadaannya, zatnya. Misalnya antum katakan ishtaraitu isrin, saya beli 20. Ini zat 20 apa gitu. Paham kan? Ini zatnya 20 apa yang antum beli. Misalnya langsung katakan kolaman, pulpen. Paham kan? Jelas ini? Atau antum bilang misalnya ya, ishtaraitu so'an, saya beli satu sok. Ini satu sok zatnya apa? Paham kan? Satu sok ini apa zatnya yang antum beli? Langsung bilang misalnya tamron, kurma. Paham ini? Ini walaupun pengertian penulis ini kurang, masih ada lagi satu, karena tamyiz itu ada dua. Ada menjelaskan zat, ya kan? Mufrad, dan ada menjelaskan apa? Nisbah, jumlah. Yang tidak ada di matan jurmiyah adalah menjelaskan apa? Jumlah. Karena tamyiz itu kan bisa datang menjelaskan zat yang mubham, dan bisa datang menjelaskan apa? Jumlah yang mubham. Misalnya, ana aktsaru minka, saya lebih banyak dari kamu. Ini kan bukan zatnya kan? Tapi yang samar adalah bukan saya, yang samar bukan lebih banyak. Kan saya jelas. Lebih banyak apa? Jelas. Tapi yang samar apa? Ana aktsaru minka, saya lebih banyak dari kamu. Jumlah, kalimat, bukan mufrad. Paham kan? Iya, malan misalnya hartanya. Nah, dari sisi pengertian kurang di penulis. Karena beliau hanya mengatakan minad dat, berupa dat. Dat ini penggunaannya untuk mufrad, satu kata yang dia datang jelaskan. Tapi di contohnya beliau sebutkan dua, dat sama nisbah. Coba antum perhatikan contoh penulis. Nah qaulika, contoh ucapan antum, tasabbaba zaidun arokon. Ini kan contoh untuk menjelaskan apa ini? Jumlah. Karena Zaid bercucuran. Kalau bercucuran, jelas kan? Bercucuran. Zaid jelas. Yang tidak jelas apa? Tasabbaba Zaid. Zaid bercucuran. Kalimatnya. Yang tidak jelas adalah apa? Jumlahnya. Ini sebenarnya contoh untuk tamyiz nisbah. Iya kan? Sebagaimana antum lihat di pelajaran dulu yang di Miftah. Wa tafaqqa Bakrun sahaman. Sama. Toba Muhammadun nafsan, ini semua ini nisbah ini. Wastaraitu isrina kitab, wastaraitu isrina gulaman. Ah, ini yang tamyiz apa? Mufrad. Yang sama di sini bukan istaraitu, tapi yang samar adalah apa? Isrin, 20. 20 apa? Wa malaktu tis'ina, saya memiliki 90. 90 apa? Samar itu. Langsung najatan. 90 na'jatan. Iya. Jelas kan?
Wa Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Campur semua tulisan beliau. Ini campur contohnya. Lihat, Zaidun akramu minka aban. Ini kan kembali ke tamyiz apa? Jumlah. Ya, nisbah. Zaid lebih mulia dari kamu. Zaid lebih mulia dari kamu. Apanya? Aban, bapaknya. Wa ajmalu mink, lebih gagah dari kamu. Apanya? Wajahan, wajahnya. Jadi wajahan itu mansub sebagai apa? Tamyiz. Jelas tamyiz ya? Jadi yang jelas dia datang menjelaskan yang samar. Apakah berupa dzat mufrad atau berupa nisbah jumlah? Paham kan? Berupa jumlah. Mufrad maksudnya dia datang menjelaskan kosakata yang samar. Kalau nisbah maksudnya datang menjelaskan apa? Jumlah yang samar. Kalimat, apakah jumlahnya jumlah ismiyah atau jumlah apa? Fi'liyah. Contoh jumlah ismiyah tadi ada di situ. Zaidun akramu minka aban. Itu kan datang menjelaskan apa? Jumlah ismiyah. Contoh fi'liyah itu contoh yang pertama. Tasabbaba Zaidun arokon. Ini kan fi'il fa'il. Baru datang siapa? Tamyiz. Dipahami kan? Itu dia. Selesai. Contoh dari matan jurmiyah jadi gabung ya antara nisbah sama dat. Akul saya katakan. Nanti dipilah di syarah. Akul saya katakan. Al-khamis minal mansubati at-tamyiz. Yang kelima dari isim yang mansub adalah tamyiz. Wa huwa lugatan, dia secara bahasa adalah faslu syai'i an ghairihi, memisahkan sesuatu dari selainnya. Iya, itu tamyiz itu, memisahkan sesuatu dari selainnya. Makanya cocok sekali misalnya gini. Anak contohkan misalnya ishtaraitu 20, saya beli 20. Ini kan 20 ini kan pulpen. Iya kan? Bisa pulpen, bisa apa lagi? Bisa buku, kan banyak. Tapi ketika antum katakan kolaman, berarti antum pisahkan ini dari yang lain. Antum bisa paham ini? Pisahkan sesuatu dari yang lain. Wa minhu qaulu ta'ala, di antara makna tamyiz firman Allah Ta'ala, wamtazul yauma ayyuhal mu'min ayyuhal mujrimun. Paham kan? Wamtazul yaum, terpisahlah kalian hari ini, wahai orang-orang mujrim. Karena di sana nanti di padang mahsyar dipisahkan antara orang soleh dengan orang yang toleh, tidak soleh. Paham kan? Itu nanti. Ay infasalu anil mu'minin, yaitu terpisah dari orang-orang yang beriman. Jadi makna imtaz, tamyiz di sini adalah apa? Infasal, terpisah. Sementara secara istilah, dan ini yang paling pentingnya, wastilah secara istilah, ma dzakarahul musannifu biqaulihi, apa yang disebutkan oleh penulis dengan ucapan beliau, huwal ismul mansubul mufassiru liman baham minadz dzawat awin nasabi lihasini. Ada. Paham kan? Iya. Dia adalah apa yang menafsirkan apa yang masih samar berupa dzat atau nisbah. Sudah ditambahkan di syarat? Iya, jadi di matan itu kurang. Cuman contoh penulis menunjukkan itu ada. Faqaulu al-ism, perkataan penulis isim, maksudnya as-sari, isim yang jelas. Beda kalau hal bisa berupa jumlah, ya kan? Ja'a Muhammadun yabki. Kan kalau jumlah setelah ma'rifah sebagai apa? Hal. Tamyiz tidak pernah berupa jumlah. Dia selalu sorry. Tahu sorry? Sorry artinya jelas sebagai tamyiz. Kalau hal kan bisa sorry, bisa juga muawwal bisa sorry. Dipahami nih? Kalau tamyiz tidak akan pernah. Dia selalu jelas. Selalu apa? Jelas. Li'anna tamyiza la yakunu jumlatan wala shibahaha. Karena yang namanya tamyiz tidak akan pernah berupa jumlah, tidak pula yang mirip dengan jumlah. Selalu dia bentuknya apa? Isim yang jelas, tidak pernah jumlah.
Itu perbedaan pertama dengan hal. Tamyiz tidak pernah jumlah, sementara hal bisa berupa apa? Jumlah. Paham kan? Nanti ada lagi perbedaan berikutnya. Supaya nanti antum kan gini. Kata yang masdar mansub ada dua tuh. Ada mutlak, ada li ajli. Itu dua. Hal sama tamyiz pasangannya. Pasangannya ini sama juga, datang menjelaskan yang samar. Sama-sama kan? Yang datang menjelaskan yang sama ada dua. Ada tamyiz, ada hal. Perbedaan pertamanya ini. Kalau hal bisa berupa jumlah, sementara tamyiz apa? Tidak bisa. Nanti ada lagi perbedaan berikutnya yang antum dengannya bisa memastikan ini hal, ini bukan hal, ini tamyiz. Paham kan? Jadi perkataan penulis isim maksudnya itu bikhilafil hal, berbeda dengan hal. Karena hal bisa berupa apa? Jumlah, bisa juga syibhul jumlah. Sebagaimana telah lewat contohnya yang antum ketahui. Faqaraja bihi al-fi'l wal harf, keluar dengannya fi'il dan huruf. Fala yakunu wahidun minhuma tamyizan, maka fi'il dan huruf tidak akan pernah menjadi apa? Tamyiz. Wa qauluhu, perkataan penulis al-mansub, namanya tamyiz itu harus mansub. Kharaja bihi al-marfu wal majrur, keluar dengannya kata yang marfu dan yang apa? Majrur. Iya, kata yang marfu dan majrur. Wa qauluhu, perkataan penulis al-mufassir sampai akhir, ila akhiri. Iya, di situ ilam kha maksudnya ila akhirih. Itu ringkasannya. Ringkasannya. Seperti kita dalam bahasa Indonesia dan lain-lain apa? Nah, itu maksudnya. DSM. Oh iya. Masya Allah. Ya. Dan seterusnya. Ini maksudnya ilam kha, sama dengan itu. Ringkasannya ila akhirihi. Paham ya? Iya. Kharaja bihi al-hal, keluar dengannya hal, karena hal kan menjelaskan keadaan, sementara tamyiz menjelaskan apa? Zat yang mubham atau jumlah yang mubham, bukan keadaannya tapi zatnya. Fa innahu yufassiru mastabhama minal hayat, karena hal menjelaskan apa yang masih samar berupa keadaan. Wa qad taqaddama tanbihu ala anna qaulal musannif imbahama sawabuhu istabhama. Telah lewat tanbih bahwasanya ucapan penulis imbahama yang benarnya adalah apa? Istabhama. Ya? Jelas kan? Istabhama. Wa qauluhu minad dawat. Kalau ana di Miftah masih pakai imbahama. Sengaja karena Miftah itu semua yang ada di matan jurmiyah saya masukkan. Paham kan? Jadi supaya kita tidak belajar matan jurmiyah langsung tufah. Jadi itu di Miftah semua matan jurmiyah ada, cuman saya acak letaknya. Anda paham kan? Iya, sama dengan syarah kecilnya matan jurmiyah. Syarah kecilnya matan jurmiyah. Tapi saya tetap pakai imbahama. Iya, bukan istabham. Wa qauluhu minad dawat awin nasab, bisa nasab bisa nisab, jamak dari nisbah. Karena nisbah itu bisa dijamak menjadi nisab. Karena ini kan bukan mufrad tapi jamak. Dari zat atau nisbah. Maksudnya anat tamyiz nau'an. Yaitu tamyiz itu ada dua. Al-awwal tamyizuz zat wa yuqalu lahu tamyiz al-mufrad. Sebenarnya kalau dinamakan mufrad lebih kita pahami ya. Dinamakan dengan tamyiz mufrad karena kita sudah terlanjur tahu apa mufrad di bab mubtada khabar. Bab mubtada khabar kan apa? Bukan jumlah, bukan boleh syabih bil jumlah. Jadi dia tamyiznya mufrad, maksudnya datang menjelaskan satu kata. Bukan datang menjelaskan jumlah. Anda paham ini? Misalnya istoraitu isrina kolaman, saya beli 20 kolam. Ini kolaman datang menjelaskan siapa? Isrina. Paham? Satu kata. Mufrad. Tapi bukan mufrad isi mufrad. Paham kan? Ini lebih, kalau kita yang sudah tahu mufrad dan jumlah, di sini lebih dipahami daripada apa? Zat. Iya.
Alasan yang kedua, tamyizun nisbah. Ada namanya tamyiz nisbah. Wa yuqalu lahu tamyiz jumlah. Dikatakan terhadapnya tamyiz jumlah. Maksudnya dia datang menjelaskan jumlah yang samar. Jadi samar jumlahnya. Apakah jumlahnya ismiyah atau jumlah apa? Fi'liyah yang ada sebelumnya. Dia datang jelaskan. Ini yang kita akan bahas sebentar contohnya dan tempat-tempatnya insyaallah. Fa amma tamyizud dzat. Adapun tamyiz dzat, fahuwa dia adalah ma rafa ibhamas min qablahu mujmalul haqiqati. Tamyiz dzat artinya ma rafa'a, dia adalah apa yang mengangkat ibham kesamaran ismin qablahu, isim sebelumnya. Jadi yang dia angkat itu isim. Paham? Tahu isim kan? Artinya mufrad sebelumnya. Mujmalul haqiqah, yang mujmal hakikatnya, global hakikatnya. Paham ini? Global apanya? Hakikatnya. Misalnya saya bilang begini, saya kembalikan contoh tadi. Ishtaraitu isrina, saya beli 20. Hakikatnya 20 ini kan global, umum. Pulpen, kitab, kue, bisa semua kan? Paham? Ketika dibilang kolaman, ini mengangkat kesamaran tadi itu, mengangkat keglobalannya tadi. Dipahami ini? Jelas berarti ini? Itu tamyiz, ciri tamyiz dzat mufrad. Wa yaqau ini yang penting, wa yaqau ba'dal a'dad wal maqadir wa ghairihima. Nanti akan ada contohnya. Dia biasanya terletak setelah bilangan. Ini ciri-cirinya ini. Ini nanti mengeluarkan hal, berarti hal tidak terletak setelah bilangan. Tamyiz mufrad, ciri-cirinya terletak setelah bilangan. Tahu bilangan? Angka. Iya. 20, 30, 40, misalnya 11, 12, 13, 14 sampai berapapun angkanya, setelahnya itu apa? Tamyiz. Jelas kan? Setelahnya tamyiz. Iya, wal maqadir, demikian pula setelah ukuran. Maqadir di sini 3 nanti yang masuk. Maqadir itu penggunaan untuk wazan, timbangan, ya, dan kail, takaran. Demikian pula masahah, meteran. Anu paham ini? Maqadir itu mencakup timbangan, takaran, meteran. 1 meter, 2 meter, 3 meter, sampai 1 kilo, 1 mil, 2 mil. Tak dipahami ini? Jelas kan? Iya, mencakup itu maqadir. Akan dijelaskan nanti di belakang contoh-contohnya. Iya. Famithaluhu ba'dal adat. Contoh setelah bilangan. Qauluka perkataan antum, istaraitu isrina gulaman. Saya beli 20 budak. Bukan gulam anak. Beli 20 anak, tidak ada orang jual anak. Iya, di sini gulaman penggunaannya di bahasa Arab untuk penggunaan apa, Bu? Budak. Kadang-kadang mereka tidak takbir dengan abd, hamba sahaya, paham kan? Tapi mereka takbir dengan apa? Gulam, budak. Saya beli 20, samar hakikatnya 20, gulaman. Wa malaktu tis'in, saya punya 90, najatan, kambing. Wa qaulu ta'ala inni ra'aitu ahada asyara, sungguh saya melihat 11. Saya melihat 11 kaukaban. Paham apa kaukaban? Sebagai apa mansubnya? Tamyiz. Fakullun min gulaman wa na'jatan wa kaukaban tamyiz. Mansubun, tamyiz ya mansub. Mubayyinun lil ibhamil hasil fid dzat. Menjelaskan kesamaran yang ada pada zat isrin, tis'in, ahada asyara. Apa itu isrin? Apa itu yang 90? Apa itu yang 11? Paham kan? Iya, ini dia. Wajhul ibham, sisi kesamarannya. Sisi kesamarannya. Annaha sholihatun likulli ma'dud. Kan angka-angka ini kan cocok untuk setiap yang mau dihitung. Antum bisa katakan 20 baju, 30 baju, 40 baju, 20 pulpen, 30 pulpen, 40 pulpen, ya kan?
Itu sisi kesamarannya. Namanya bilangan itu kan bisa untuk pakai menghitung apa saja. Iya, cocok untuk setiap yang dihitung. Wadhalika annaka law tasarta mathalan. Demikian itu kalau antum batasi misalnya ala qaulika atas ucapan antum istaraitu isrin. Kalau antum bilang ucapan antum saya beli 20, la baqiyal kalamu mubhaman. Maka kalam di sini apa? Mubham. Kalau antum orang bilang sama antum begini, istaraitu isrin, saya beli 20. Jelas enggak bagi antum? Jelas enggak? Enggak. Makanya belum bilang la baqiyal kalamu mubhaman. Maka kalamnya di sini akan tetap samar. Kenapa? Li'anna sami'a, karena si pendengar la yadri, tidak tahu mada aratta biqaulika, apa yang antum inginkan dengan ucapan antum. Apa yang antum inginkan dengan ucapan antum? Isrina. Paham kan? Apa yang antum inginkan dengan isrina, dia tidak tahu. Hal aratta biha isrina kitaban? Apakah antum inginkan dengannya 20 kitab? Au qalaman, atau 20 pulpen? Au sauban, atau 20 pakaian? Au ghairu dzalik, atau selain itu. Ya kan? Kan macam-macam 20. Iya. Falamma, maka tatkala kulta, kamu berkata gulaman. Paham? Antum tambahkan setelahnya kata apa? Gulaman rafa'ta, maka kamu mengangkat. Bukan rofa di sini rofa yang makna di rofa ya. Di sini makna secara bahasa. Kamu mengangkat hadal ibhama, kesamaran itu, alhasilah yang terjadi fi hadil kalimat, dalam kalimat ini. Ini setelah adat. Wa mitalu ba'dal maqadir, contoh setelah maqadir. Minal mauzunat, ini yang pertama. Yang kedua setelah adat. Maqadir yang pertama minal mauzunat, dari kata yang diwazan, yang ditimbang. Dari kata yang ditimbang. Qauluka, ucapan antum, istaraitu rotlan asalan. Karena madu itu kalau di Arab ditimbang. Saya beli rotlan 1 pon asalan. Saya beli 1 rotl asalan. 1 pon. Berapa 1 pon? 1 pon setengah kilo. 1 pon setengah kilo. Iya, bukan liter. Ini kan kita kilo ini. Siapa yang bilang liter tadi? Kita ini kilogram. Bukan kilometer. Kilogram. Iya. Jadi saya beli 1 pon madu. 1 retail artinya setengah kilo. Paham? Ini rotlan, ini namanya maqadir, kan dia mauzunat, ditimbang. Au minal makilat, atau dari yang ditakar. Jadi maqadir yang kedua apa? Berupa apa? Al-kail. Di buku dasar alhamdulillah ada. Takaran, qauluka, contoh ucapan antum, tasaddaqtu bisoin, saya bersedekah 1 so. 1 so itu 4 mut. 1 mut itu 2 telapak tangan digabungkan begini. Paham kan? Ini 1 mut. Berarti 1 so 4 begini. Takarannya. Paham ya? Saya bersedekah 1 so. Berarti berapa kali genggam? Berapa kali tangan? 4 kali. Paham kan? 4 kali. Iya. Tamron, kurma. Apa i'rabnya tamron? Tamyiz. Jangan sampai antum baca di situ na'at. Paham ya? Kan ini kan nakiro. Tapi ternyata dia tidak jadi na'at, tapi jadi tamyiz. Iya. Au minal masahat, ini yang ketiga dari maqadir. Maqadir jenis ketiga adalah masahat, ukuran meteran. Ya, ini nanti sampai kilometer, sampai semil, sampai sebarit.
Paham ya? Iya. Qauluka contohnya, bi'tu shibron. Saya membeli 1 shibron. 1 hasta. Ardon, tanah. Cuman contohnya ini, wah, beli 1 hasta untuk apa? Cuman kan belum cuman mau mengatakan ini ukuran apa? Meteran. Ukuran meteran. Iya. Fa asalan fil mithalil awwali tamyizun mansubun. Maka asalan pada contoh pertama tamyiz mansub. Mubayyinun lil ibhamil hasil, menjelaskan kesamaran yang terjadi fi dati rotlan, pada datnya rotlan. Wa wajhul ibham fi, sisi kesamaran padanya annahu salihun likulli mauzun, bahwasanya dia itu cocok untuk semua yang ditimbang. Cocok untuk semua yang ditimbang. Iya. Wa mithluhu ma ba'dah, dan semisal dengannya apa yang setelahnya. Artinya yang setelahnya tinggal antum katakan iya pada kata so samar. Nah, kenapa? Karena so itu cocok untuk semua yang mau ditakar, bukan hanya kurma, bisa zabib. Antum paham kan? Bukan hanya kurma, bisa yang lain. Demikian pula shibron. Shibron itu kan bisa untuk kain. Kain kan juga di meter, betul nggak? Bisa untuk kain, bisa apa lagi yang mau di meter? Paralon. Apa paralon? Oh, pipa. Pipa paralon ya. Langsung mereknya ya. Baik, Masya Allah. Baiklah, alhamdulillah. Jelas kan? Kan bisa penggunaan untuk itu. Ternyata langsung disebutkan paralon. Oh, tamyiz. Tapi dia lon ya, bukan lan. Kan kalau tamyiz kan mansub, ini lon. Iya. Paralan ya. Baik, alhamdulillah. Jelas berarti kan? Jelas ini. Setelahnya wa amma tamyiz nisbah. Waktunya tidak cukup ya. Kita selesaikan saja ya. Sebentar baca kitab tidak ada ya. Saya tiba-tiba ada undangan rapat di Dah, jadi kita selesaikan saja ini ya. Baik, alhamdulillah. Wa amma tamyizun nisbah. Adapun tamyiz nisbah. Adapun tamyiz nisbah. Iya, fahuwa dia adalah ma rafa'a ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alaihi. Ini penting sekali. Dia adalah apa yang mengangkat kesamaran penyandaran dalam jumlah yang mendahuluinya. Jadi yang dia angkat kesamaran apa? Jumlah sabiqatin alaihi, jumlah yang mendahuluinya. Maksudnya jumlah sebelumnya. Kalau tadi mengangkat kesamaran zat mufrad sebelumnya. Kalau ini mengangkat kesamaran apa? Jumlah yang mendahulunya sebelumnya. Paham Pak Yudin? Baik. Artinya kalau tadi mengangkat menjelaskan satu kata, kalau ini menjelaskan apa? Jumlah. Bisa 2 kata, 3 kata, 4 kata. Paham kan? Bisa. Lihat. Wahwa nau'an, dia terbagi 2. Ini Masya Allah, terbagi 2 ini sudah secara rinci ini. Secara rinci. Iya. Muhawwalun wa ghairu muhawwal. Ada yang muhawwal dan ada yang ghairu muhawwal. Ada yang dipindahkan dan ada yang tidak dipindahkan. Ada yang dipindahkan dan ada yang tidak dipindahkan. Sebentar itu antum akan pahami maksudnya apa yang dipindahkan dan apa yang tidak dipindahkan. Karena sebenarnya tamyiz jumlah ini itu ada sesuatu yang terjadi padanya. Paham ini? Yang terjadi ini butuh kita mengetahui apa asal jumlahnya. Lihat sebentar. Al-awwal kata beliau fa'amal muhawwal, adapun yang dipindahkan.
Fahuwa salah satu aksam, dia terbagi 3. Al-awwal muhawwal anil fa'il, dia dipindahkan dari fa'il. Nah contoh, tasabbaba Zaidun arokon. Saya terangkan saja dulu ini tasabbaba Zaidun arokon. Insyaallah yang berikutnya antum paham dipindahkan dari mana. Jadi ini contoh. Tasabbaba Zaidun arokon. Ini kata mereka, ini tamis. Tapi ini tamis muhawwal. Tamis apa? Muhawwal. Apa maksudnya muhawwal dipindahkan? Karena ini sebenarnya bukan tamis pada dasarnya. Ini pada dasarnya adalah fa'il. Karena asal kalimatnya sebelum tak jelas begini, itu kalimatnya jelas. Asalnya adalah tasabbaba araku Zaidin. Apa artinya tasabbaba araku Zaidin? Keringatnya Zaid bercucuran. Jelas? Jelas kalau begitu? Jelas kalau begitu? Kan ini kan fa'il dan dia mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Tasabbaba araku Zaidin. Keringatnya Zaid bercucuran. Jelas? Setelah itu mereka proses, orang Arab hilangkan ini fa'ilnya. Jadinya tasabbaba Zaid. Tadinya Zaid majrur karena mudhaf ilaih, maka dia maju ke posisi Arab untuk fa'il. Akhirnya dia jadi apa? Marfu. Jadinya tasabbaba Zaidun. Zaid bercucuran. Jelas saat di situ? Jadinya jelas? Tadinya asalnya jelas. Kemudian menjadi apa? Tidak jelas karena terjadi perpindahan, kan, penghilangan. Setelah itu kan tak mungkin antum datangkan kembali itu kata supaya jelas Arab pun ke sini. Nggak mungkin, iya kan? Karena sudah digantikan oleh siapa? Zaid posisinya. Akhirnya dia datang ke sini. Paham? Jadi sekarang tasabbaba Zaidun Arab. Supaya menjelaskan itu apa yang samar. Apa yang tidak jelas kan? Nah, ketika Arab sudah posisinya di sini, maka fungsinya apa? Tamis kan? Namanya tamis hukumnya apa? Mansub. Jadi tadinya marfu, sekarang menjadi apa? Mansub. Karena sekarang datang untuk menjelaskan yang sama. Sekarang muhawwal atau ghair muhawwal? Itu dibilang muhawwal. Karena ini asalnya fa'il diubah menjadi tamis. Makanya dibilang muhawwal anil fa'il. Dia dipindahkan dari fa'il. Maksudnya sebelumnya siapa dia? Fa'il. Kemudian dia menjadi tamis. Jelas berarti muhawwal? Paham ini? Nah, itu dia. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Nah, tasabbaba Zaidun araqan. Asalnya tasabbaba araku Zaidin. Wa tafaqqa Bakrun sahman. Apa aslinya berarti? Karena ini kan semua muhawwal anil fa'il. Berarti tafaqqa sahmu Bakrin. Wa toba Muhammadun nafsan. Aslinya toba nafsu Muhammadin. Itu. Paham ini? Itu aslinya semua. Fa araqan tamiz. Araqan tamiz mansub dinasab. Mubayyinun li ibhami nisbati tasabbub. Menjelaskan penyandaran tasabbub, penyandaran bercucuran. Apanya? Kan bisa bercucuran air liurnya, darahnya, betul enggak? Bercucuran air matanya, kan banyak itu yang bercucuran. Apalagi yang bercucuran, Patri? Tidak tahu ya? Iya, jelas bukan paralon. Iya. Jelas berarti ya? Kan banyak macam-macam itu bercucuran. Ila Zaid, penyandaran bercucuran kepada Zaid. Apanya yang bercucuran Zaid itu? Wahwa muhawwal an fa'il. Dia dipindahkan dari fa'il. Idil aslukan asalnya tasabbaba araku Zaidin wa mitluhu ma ba'da. Antum sejarahkan kenapa tadi hilang dah? Kan asalnya tasabbaba araku Zaid. Arok hilang,
kemudian Zaid maju di posisinya, maka dia jadi marfu setelah sebelumnya majrur. Dipahami ini? Jelas ya? Iya. Cuman kalau di dasar susah kalau disejarahkan begitu. Makanya di Miftah saya tidak sejarahkan perpindahan perubahannya. Saya cuman bilang ini menjelaskan fi'il fa'il, ini menjelaskan fi'il fa'il maf'ulun bi, ini menjelaskan mubtada khobar. Kalau di kitab dasar, karena susah mau diceritakan ini asalnya begini, sementara baru orang baru. Dipahami kan? Tapi di sini bebas, karena ini buku kedua sudah bisa naik levelnya. Karena makin tinggi makin tahu rincian. Paham ya? Ingat, sebagai pemula cukup global. Dia tahu, oh dia datang menjelaskan fi'il fa'il, itu cukup. Nanti perpindahannya di buku kedua, rincian lagi buku ketiga. Iya, karena buku nahwu itu makin tinggi makin rinci. Makin tinggi makin rinci. Wa mitalu minat tanzili qaulul haqqi tabaraka wa ta'ala. Contoh dalam Al-Qur'an qaulul haqqi tabaraka wa ta'ala itu Allah Subhanahu wa ta'ala an-nabiyhi Zakaria alaihissalam, alaihissalatu wassalam. Tentang nabinya Zakaria alaihissalatu wassalam, dia bilang washta'ala ra'su syaiba. Apa aslinya ini wallahu alam? Wal aslu wallahu alam washta'ala syaibur ra'si. Kemudian dihapus syaibnya, sama ceritanya semua. Asal yang kedua muhawwal an maf'ul. Muhawwal dari maf'ul. Maksudnya apa? Asalnya dia adalah maf'ulun bih. Nah contoh gorostul ardo syajaron. Asalnya ini apa? Gorostu syajarol ardi. Paham ini? Gorostu syajarol ardi. Itu dia asalnya. Iya. Fa syajaron tamiz mansubun. Syajaron adalah tamiz dinasab. Mubayyinun li ibhami nisbatil gors, menjelaskan kesamaran penyandaran penanaman. Apa yang dia tanam? Kan dia bilang gorostul ardo, saya tanam di tanah. Saya tanam di tanah. Kan yang ditanam di tanah itu banyak. Ya kan? Data ini menjelaskan kesamaran apa yang ditanam di tanah. Wa huwa muhawwal an maf'ul bih, dia dipindahkan dari maf'ulun bih. Idil aslu kan asalnya gorostu syajarol ardi. Paham asalnya ini? Kemudian diceritakanlah seperti tadi yang ana ceritakan. Syajar dihilangkan, al-ard menggantikan tempatnya, kemudian jadi samar. Datanglah syajar di belakang, bukan lagi di tempatnya tadi, maka jadi tamyiz. Wa mitalu minal Qur'anil azim, contoh dalam Al-Qur'an al-azim qaulu al-azizul al-jabbar, firman Allah Subhanahu wa taala al-aziz al-jabbar, wa fajjarnal arda uyuna. Aslinya kata beliau wal aslu wallahu alam wa fajjarna uyunal ardi. Paham ya? Itu asalnya. Asal yang ketiga muhawwal al mubtada. Ini ana jelaskan dulu, maksudnya dia datang menjelaskan mubtada dan khobar, tapi ini muhawwal al mubtada. Sudah rinci. Ana juga bilang di sana muhawwal anil mubtada, tapi ana sederhanakan penjelasannya. Iya. Muhawwal anil mubtada dipindahkan dari mubtada. Nah contoh Zaidun akromu minka aban. Apa aslinya ini? Enggak. Asalnya adalah aban di depan. Aban di depan. Abu Zaidin akromu minka. Jelas kalau begitu kan? Bapaknya Zaid lebih mulia dari kamu. Dihilangkan bapak. Asalnya Zaidin majrurkan karena mudhafun ilai. Dihilangkan abnya. Maka jadinya Zaidun. Iya kan? Zaidun akromu minka. Zaid lebih mulia dari kamu. Samar. Akhirnya datang apa? Aban sebagai tamyiz yang dihilangkan. Wa ajmalu minka wajahan. Sama. Maksudnya wajhu Zaidin ajmalu minka, itu asalnya. Kemudian dipindahkan. Fa aban tamyiz mansub. Mubayyinun li bahami nisbatil akromiyah, menjelaskan penyandaran kemuliaan. Menjelaskan penyandaran kemuliaan. Ya. Ila Zaid, kepada Zaid. Wa huwa muhawwal anil mubtada, dia dipindahkan dari mubtada. Idil aslu kan asalnya Abu Zaidin akromu minka wa mithluhu ma ba'dah, semisal dengannya apa yang setelahnya.
Wa mitalu minal kitabil aziz, contoh dalam kitab al-aziz, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ana aktsaru minka malan. Apa aslinya ini? Ana aktsaru minka malan, apa aslinya? Mali. Kan kalau anak kalau bersama dengan isim kan jadi apa? Iya. Paham kan? Anak kalau bersama dengan isim jadi apa? Iya. Ketika dipisah, hapus malnya, berarti jadi siapa? Kan sisa ya, jadi domir munfasil. Kan kalau jadi domir mutasil, ya. Kalau jadi domir munfasil, anak. Paham gak nih? Maka anak aktsaru minka malan. Asalnya mali aktsaru minka, kata beliau. Wa amma ghairul muhawwal an syai'. Kalau ini jarang ini terjadi. Adapun yang tidak dipindahkan dari sesuatu apapun, kalau ini simai, yang terakhir ini simai. Orang Arab memang datang langsung ucapkan seperti itu, tidak ada dia bilang asalnya ini itu. Aslan, ya, yang tidak dipindahkan dari sesuatu asalnya, panah contohnya imtala al-haudu ma'an. Memang ini memang sudah begitu datangnya dari orang Arab. Imtala al-haudu ma'an. Al-haud telaga itu imtala ma'an, penuh dengan air. Penuh dengan air. Fama'an tamyiz mansub mubayyinun li ibhami nisbatil imtila. Ma'an tamyiz mansub menjelaskan kesamaran penyandaran al-imtila. Wa ghairu muhawwal an fa'il wala an maf'ul. Dia tidak dipindahkan dari fa'il, tidak pula dari maf'ul, wala an mubtada. Tidak pula dari mubtada. Li'anna hadat tarkiba wudi abtidaan hakada ghairu muhawwalin. Karena susunan ini diletakkan awalnya sudah seperti itu tanpa dipindahkan. Memang orang Arab begitu susunannya. Dipahami ini? Tanpa dipindahkan. Ini artinya simai. Ini artinya apa? Simai. Kemudian beliau katakan juga wa aktsaru wuqu'i ghairil muhawwali. Kebanyakan terjadi yang tidak dipindahkan itu ba'da kullin ma yufidu ta'ajjub. Setiap setelah apa yang memberikan makna ta'ajjub. Tahu ta'ajjub? Kalau orang takjub terhadap sesuatu, biasanya setelahnya itu mansub. Paham ya? Setelahnya apa? Mansub. Mansubnya itu sebagai apa? Tamyiz. Lihat, lillahi darruh. Lillahi darruh itu ucapan ta'ajjub. Oh, masya Allah, kedudukannya. Paham ya? Langsung dia bilang farisan. Lillahi daru faris. Maksudnya dia ta'ajub terhadap siapa? Farisan. Ta'ajub terhadap faris. Paham ini kan? Jelas ini. Jadi farisan apa irobnya? Tamyiz. Kan dia datang setelah ta'ajub. Datang setelah apa? Ta'ajub. Farisan tamyiz. Farisan itu tamyiz. Mubayyinu li ibhami nisbati ta'ajub. Menjelaskan penyandaran, kesamaran yang terjadi pada penyandaran apa? Ta'ajub. Dia ta'ajub terhadap siapa? Tiba-tiba datang setelahnya apa? Farisan. Bahwa ghairu muhawwal. Dan ini biasanya kalau ta'ajub begitu tidak muhawwal. Karena kan gini, namanya orang ta'ajub itu kan dia langsung ucapkan spontan. Tanpa dibuah-buah. Masa mau dipindahkan dulu? Oh, ini saya pindahkan dari sini ke sini. Enggak, ta'ajub langsung. Jelas kan? Terakhir kata beliau rahimahullah, syurutut tamyiz. Syarat kata menjadi tamyiz. Iya, qala beliau berkata, wala yakunu tamyiz ila nakirah. Tamyiz tidak akan ada kecuali berupa nakirah. Iya, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak akan ada tamyiz kecuali setelah sempurnanya apa? Kalimat. Tahu sempurnanya kalimat? Maksudnya fi'il sudah ada fa'ilnya, mubtada sudah ada khobarnya, itu baru datang tamyiz. Mudah sekali ini. Aku bisa katakan. Yusyaratu fi tamyiz ayakuna nakirah. Dipersyaratkan dalam tamyiz harus nakirah. Kama fi jami'il amtilatil mutaqaddimah. Sebagaimana dalam seluruh contoh yang telah lewat. Fala yajuzu abadan ayakuna ma'rifah. Tidak boleh selama-lamanya dia ma'rifah. Khilafan lil kufiyin, berbeda dengan orang-orang Kufah. Kalau orang-orang Kufah katanya boleh kalau apa? Ma'rifah. Tapi tidak boleh selama-lamanya, itu yang sahih. Orang-orang Kufah berdalil dengan sebuah bait syair yang akan beliau sebutkan ini. Wala hujjata lahum fi qouli syair. Tidak ada hujjah bagi mereka, itu orang-orang Kufah, dalam perkataan penyair. Yaitu syairnya, ra'aitu kalamma an arafta wujuhana
Sodatta wa tibtan nafsa ya Qaisu an amri. Mandia itu tibtan nafsa. Itu an nafsa tamyiz. Menurut orang Kufa dengan dalil ini maka tamyiz bisa ma'rifah. Kenapa? Dari mana sisi pendalilannya? An nafsa pakai al. Betul enggak? Sementara kata kalau pakai al apa? Ma'rifah. Paham? Lihat kata beliau. Li'anna alfin. Tapi ini kata beliau tidak ada dalil dalam bait ini. Kenapa bisa? Padahal pakai al. Beliau bilang li'anna al fin nafsi laisat ma'rifatan. Karena al pada kata nafsi bukan al yang ma'rifah. Innamu hiya zaidah. Itu hanya al tambahan. Lidorurati syair. Untuk darurat apa? Syair. Itu syair darurat pakai al supaya bagus timbangannya, wazannya. Walau hadapta lankasarul wazan. Kenapa? Lihat, kalau antum hilangkan alnya maka akan terputus timbangan syairnya. Ya, berarti ini didatangkan bukan karena tamyiz itu nakir ma'rifah, tapi didatangkan karena apa? Darurat apa? Syair. Makanya beliau bilang tidak ada hujah bagi mereka. Kemudian wala yakunu tamyiz illa ba'da tamamil kalam. Tamyiz tidak ada kecuali setelah sempurnanya kalimat. Kecuali setelah sempurnanya kalimat. Ai ba'da jumlatin tamatin, setelah jumlah yang sempurna. Fi'liyatan kanat, apakah dia fi'liyah kal amtilatil mutaqaddimah, seperti contoh-contoh yang telah lewat, au ismiyatan, atau jumlah apa? Ismiyah. Nah, contoh juga indi isrinu, indi isrin, indi isruna dirhaman. Ini kan sama dengan jumlah apa ini? Ismiyah. Wa zaidun mutasabbibun. Kalau tadi kan tasabbaba zaidun, itu jumlah apa? Fi'liyah. Boleh diubah menjadi isim fa'il. Kan tasabbaba bis tasrif. Tasabbaba ya tasabbabu tasabbuban, mutasabbibun mutasabbabun, kan bisa tasrif jadi isim. Lihat, zaidun mutasabbibun arokon. Paham ini? Kalau begini jumlahnya berarti dia dipindahkan dari mubtada. Kan asalnya berarti jadinya ini apa? Aroku zaidin mutasabbibun. Dipahami kan? Iya, ini jumlah ismiyah. Fa dirhaman tamyiz mufrad mansubun mubayyinun li ibhamil hasib idati isrun. Maka dirhaman tamyiz mufrad mansub menjelaskan kesamaran yang terjadi pada datnya isrun. Wa arokon tamyiz nisbah. Arokon tamyiz nisbah jumlah mansubun mansub mubayyinun li ibhami nisbati tasabbub ila zaid, menjelaskan kesamaran penyandaran bercucuran kepada zaid. Fakulun minhuma ja'a ba'da jumlatin tamah. Setiap dari keduanya datang setelah jumlah yang sempurna. Murakkabatun min mubtada wa khabar, disusun dari mubtada dan khabar. Selesai. Kemudian beliau tutup dengan faedah. Faedah. Ulima mimma taqaddama annal hal wa tamyiz ittafaqa fi umur wa ikhtalafa fi umur. Ini kesimpulan untuk hal dan tamyiz. Faedah ini. Ulima mimma taqaddama, diketahui dari apa yang telah lewat. Annal hala wa tamyiz, bahwasanya hal dan tamyiz ittafaqo, keduanya sama, fi umur, dalam beberapa perkara, waqtalafa, dan beda, fi umur, pada beberapa perkara. Sekarang akan dijelaskan kesamaan dan perbedaannya. Fa mimma tafaqo fi, maka di antara kesamaan keduanya padanya, annahuma isman, keduanya isim, betul? Nakirotan, keduanya nakiro, betul? Mansuban, sama? Fadlatan, fadla artinya datang setelah sempurna kalimat. Mufassiron, menjelaskan, sama? Sama, itulah kesamaannya. Terus perbedaannya apa? Supaya antum bisa langsung bedakan di kalimat. Wa mimma ikhtalafa fi, termasuk apa yang keduanya berbeda padanya. Anal hal yakunu sorihan wa au muawwal bisori. Hal itu bisa sori wa muawwalan bisori. Bisa jelas dan bisa ditakwil ke jelas. Karena dia bisa jumlah. Bi khilafi tamyiz, berbeda dengan tamyiz. Fa innahu la yakunu illa sorihan. Sesungguhnya tidak ada tamyiz kecuali pasti apa? Sori. Jelas kan? Kemudian berikutnya, wa anal hal yufassiru hay'atud dzat. Hal menjelaskan keadaan zat. Hal datang menjelaskan apanya?
keadaannya zat. Wa tamyiz, sementara tamyiz yufassiru dzat nafsaha, menjelaskan zat itu sendiri, bukan keadaannya, zatnya yang dia jelaskan. Paham kan? Misalnya antum katakan ini, ja'a Zaidun rokiban, menjelaskan keadaannya zat Zaid. Paham? Sementara tamyiz menjelaskan zatnya itu sendiri. Misalnya antum katakan tasabbaba Zaidun, Zaid bercucuran. Zat yang bercucuran apanya? Keringatnya. Atau isra itu isrin, saya beli 20, zat 20 ini apa? Langsung datang kolaman. Paham kan? Bukan keadaannya. Dipahami perbedaan? Ini perbedaannya. Wa ghairi dzalik, dan selain dari itu, dari perbedaan antara hal dan tamyiz. Selesai. Insyaallah berikutnya kita lanjut ke al-mustaqim.